Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Nihil ya, alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, tidak lupa selalu Ibu ingatkan, jangan ada yang ramai, jangan ada yang tidur ya saat Ibu memberikan materi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Maka dari itu, kalian harus bersungguh-sungguh saat di kelas, agar memperoleh banyak ilmu untuk bekal masa depan. Iya, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang getaran harmonis. Tujuan pembelajarannya itu diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang pengertian harmoni, menentukan periode, frekuensi, dan simpangan dengan benar, dan dapat menganalisis hubungan gaya dan getaran pada ayunan bandul. Kegiatan hari ini, setelah Ibu memberikan materi, kalian akan berdiskusi dan melakukan praktikum menggunakan simulasi PET, lalu mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang gerak. Apakah kalian masih ingat apa itu gerak? Masih ingat gak? Gerak karena Apa? Gerak apa, Nana? perpindahan suatu barang, Bu. Dari keadaan awal. Ya, Nurul, coba pelan-pelan, Nurul. Gerak merupakan perpindahan posisi benda dari keadaan awal ke keadaan akhir terhadap suatu acuan tertentu. Iya, benar. Ini yang ingat hanya Nurul ini. Browsing, Bu. Iya, untuk yang lainnya diingat-ingat lagi ya, dipelajari lagi pelajarannya. Iya, Bu. Apa yang dikatakan Nurul itu sudah benar. Gerak merupakan perpindahan posisi benda dari keadaan awal ke keadaan akhir. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Ada seorang ayah bermain ayunan dengan anaknya. Nah, saat ayunan itu diam, ayunan akan tegak lurus dengan apa, Nana? Tanah. Ya. Nah, itu dinamakan titik kesetimbangan. Lalu saat ayunan diberi gaya dorong, ayunan akan bergerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah selama beberapa waktu, lalu akan berhenti. Nah, fenomena tersebut juga merupakan fenomena fisika anak-anak yang dinamakan dengan getaran harmonis. Jadi, getaran harmonis itu adalah sebuah benda yang bergerak secara bolak-balik melalui titik kesetimbangan dan terjadi secara terus-menerus atau periodik. Nah, di layar ini merupakan contoh dari getaran harmonis, ada ayunan bandul dan pegas. Untuk contoh di kehidupan sehari-hari ada banyak anak-anak. Tadi di awal tadi, iya ada kasur spring bed, di dalamnya kan ada pegasnya ya. Iya, Bu. Ada ayunan tadi. Lalu ada apa lagi? Garpu tala. Apalagi anak-anak? Sok pegas di kendaraan bermotor? Tahu ya? Iya, dan lain sebagainya. Nah, pada ayunan bandul, saat bandul berada di tegak lurus dengan titik B, itu dinamakan titik setimbang. Lalu saat bandul bergerak dari A ke B atau B ke C, itu dinamakan amplitudo. Lalu ada pula yang dinamakan satu getaran. Gimana itu satu getaran itu? Dari titik awal bergerak, lalu kembali lagi ke titik awal. Misalnya saja dari titik A bergerak ke B ke C, kembali lagi ke B ke A. Atau dari titik C ke B ke A, bergerak lagi kembali ke B ke C. Itu dinamakan satu getaran. Nah, getaran harmonik pada ayunan bandul itu terdapat beberapa besaran anak-anak. Yang pertama gaya pemulih. Itu satuannya Newton. Gaya pemulih itu adalah gaya yang dimiliki oleh benda elastis sehingga dapat kembali ke bentuk semula. Rumusnya itu negatif M dikali G dikali sin theta. M-nya itu massa benda, G percepatan gravitasi, sin theta. Theta-nya itu sudut simpangan. Lalu ada periode dengan satuan sekon.
Periode itu apa? Periode itu selang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu getaran. Rumusnya T per N, waktu dibagi N itu banyaknya getaran, atau bisa juga menggunakan 2pi dikali akar L per G. Itu saat diketahui panjang tali. Lalu ada pula frekuensi, satuannya Hertz. Frekuensi itu apa? Banyaknya getaran yang dicapai dalam 1 sekon. Rumusnya N per T, atau dapat pula menggunakan 1 per 2pi dikali akar G per L. Ada percepatan gravitasi. Seperti yang kita ketahui ya, percepatan gravitasi itu sebuah konstanta. Berapa besarnya anak-anak? 9,8 Iya, meter per sekon kuadrat, benar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak, Ibu. Sudah paham semua ya? Sudah. Coba Ibu tanya. Apa yang dimaksud gaya pemulih, Cindi? Ayo lo, Siti gak bisa jawab. Bu. Ayo, katanya paham. kayak gerak harmonis, Bu. Gaya pemulih. Kayak ke titik semula, Ibu. Iya, benar. Lalu apa yang dimaksud dengan getaran harmonis? Saya, Bu. Oh ya. Gerak harmonis adalah gerak bolak-balik suatu benda melewati titik keseimbangan, Bu. Iya, benar Cindi. Berarti tadi memperhatikan. Bagaimana cara menentukan periode? Lisanur? Saya, Bu. Iya. Ayo apa? Itu, Bu, dari titik A ke B. Rumusnya bagaimana? T per N, Bu. Iya, benar. Berarti sudah paham semua ya? Sudah. Nah, sekarang kalian akan melakukan simulasi, praktik simulasi menggunakan PET. Untuk LKPD sudah Ibu kirim di grup WA ya, dan di dalamnya sudah ada link simulasinya dan juga langkah-langkahnya. Ayo sekarang kalian semua harus membuka LKPD-nya. Dibuka dulu semua. Baik, Bu. Buka-buka LPKP-nya. Dan buka simulasinya ya anak-anak. Baik, Bu. Sudah dibuka semua? Ya, sebelum kalian melakukan praktikum, Ibu akan mendemonstrasikan terlebih dahulu hanya 1 kali ya. Jadi, perhatikan baik-baik. Untuk langkah yang pertama, kalian harus atur dulu panjang tali dan massa benda. Ini yang atas ini panjang tali, yang bawah ini massa benda. Misalnya panjang talinya 0,30. Lalu massa bendanya 0,30 juga. Setelah itu, centang ini stopwatch dan period trace ini kalian harus centang. Lalu atur sudutnya, misalnya 9 derajat. Nah, setelah ini kalian play simulasinya. Namun setelah di play, kalian harus menghitung 10 getaran. Lalu setelah mencapai 10 getaran, waktunya ini kalian stop. Paham anak-anak? Tadi kan sudah Ibu ajarkan bagaimana itu 1 getaran ya. Misalnya ini Ibu play ya. Nah, sudah mencapai 10 getaran dan waktu yang diperoleh ini 6 detik. Nah, ketika sudah memperoleh waktu ini, kalian isikan ke tabel pengamatan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan simulasi dan juga menjawab soal diskusi. Baik, Bu. Gimana? Ada kesulitan? Ini kenapa kok nggak ngumpul sama kelompoknya? Gak boleh, Ibu, gak mau temenan. Ayo kerjakan semua. Ada kesulitan anak-anak? Tidak ada, Bu. Masih belum ada kesulitan.
Iya, dihitung 10 getaran ya. Iya, Bu. Gak ada internet bu, nggak bisa buka bu. Nggak ada internet. Ya bu. Nggak masuk bu. Bisa kok tanpa internet. Ayo Ivan, dibuka Ivan. Ya bu. Tuh gabung sama Ivan ya. Ya bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, sekarang presentasikan hasil kerja kalian ya. Ibu tunjuk saja ya, biar cepat. Ayo coba Ivan, ayo coba maju Ivan. Ayo Pak Sifan. Ya bu, ya bu. Tuh kan. Pelan-pelan Ivan. Oh iya bu, ya bu. Ayo udah dijawab belum? Bercanda, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi setelah kelompok kami melaksanakan praktikum tadi, diperoleh hasil dari praktikum tadi yaitu untuk menjawab pertanyaan pertama dari LKPD, apakah panjang tali, massa benda, dan sudut mempengaruhi periode ayunan bandul? Jelaskan. Periode dipengaruhi oleh panjang tali dan sudut simpangan. Periode berbanding lurus dengan panjang tali dan sudut simpangan. Ya, nomor 2. Lalu untuk nomor 2, pertanyaannya yaitu apakah panjang tali, massa benda, dan sudut mempengaruhi frekuensi ayunan bandul? Jelaskan. Frekuensi dipengaruhi oleh panjang tali dan hubungannya yaitu berbanding terbalik. Untuk yang nomor 3, apakah nilai gravitasi tiap percobaan itu sama? Jelaskan. Tidak sama ya, karena nilai percepatan gravitasi bumi berbanding lurus dengan periode. Dan yang terakhir yaitu jelaskan hubungan antara T kuadrat terhadap masing-masing percobaan. Jawabannya yaitu berbanding lurus terhadap masing-masing percobaan, seperti itu. Lalu untuk kesimpulan dari LKPD yang telah kami kerjakan, pertama, menentukan percepatan gravitasi bumi dengan menggunakan ayunan bandul dapat dihitung berdasarkan rumus 4. Ini apa bu? Pi itu Ivan. 4pi kuadrat per t kuadrat. Lalu untuk panjang tali mempengaruhi periode dan frekuensi. Dan kesimpulan yang ketiga, periode berbanding lurus dengan percepatan gravitasi. Dan kesimpulan terakhir yaitu periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Terima kasih bu. Iya, terima kasih Ivan. Beri tepuk tangan untuk temannya. Gimana yang lain, setuju dengan jawabannya Ivan? Setuju. Ada yang berbeda? Sama ya, hampir mirip. Iya, benar apa yang dikatakan Ivan tadi anak-anak. Jawabannya itu sudah benar. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan kembali materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Bagi yang bisa menjawab, kalian angkat tangan dulu. Yang pertama, bagaimana cara menentukan percepatan gravitasi pada ayunan bandul? Saya Bu, Ya, Detania? menggunakan rumus 4L dikali pi kuadrat dibagi T kuadrat. Iya, benar. Faktor apa saja yang mempengaruhi periode? Saya Bu, Ya, Ratna? periode dipengaruhi oleh panjang tali dan juga sudut simpangan. Iya, benar. Berarti kalian sudah paham semua ya? Paham Bu. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa membantu Ibu? Saya Bu. Iya, silakan. Jadi panjang tali mempengaruhi periode dan frekuensi. Periode itu berbanding lurus dengan percepatan gravitasi dan periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Iya, benar apa yang dikatakan teman kalian ya anak-anak. Ibu tambahi sedikit,
Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang pertama ada getaran harmonis merupakan gerak bola-balik benda melalui titik kesetimbangan dan terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, periode berbanding lurus dengan panjang tali dan sudut simpangan. Yang ketiga, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang tali. Yang keempat, periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, untuk tugas minggu depan, kalian harus mengumpulkan tugas yang Ibu berikan saat ini ya. Kerjakan di buku tulis beserta dengan soalnya anak-anak. Ya, Bu. Untuk soalnya nanti akan Ibu share di grup WA ya. Iya, Bu. Paham tugasnya anak-anak? Paham, Bu. Oke. Kalau begitu Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama anak-anak.